Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi kewarganegaraan Indonesia. Di mana materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian kewarganegaraan serta azas-azas kewarganegaraan Indonesia. Nanti di tugas di menit terakhir atau menit sekitar 25 menit, Ibu akan membagikan kelompok dan Ananda akan berdiskusi tentang kasus yang akan Ibu berikan. Baiklah, langsung saja kita mulai tentang pengertian kewarganegaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewarganegaraan itu ialah mengenai berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan dari warga negara tersebut. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2, di mana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana pengertian kewarganegaraan itu sebagai hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pengertian kewarganegaraan dalam arti yuridis yaitu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara tersebut. Adanya ikatan tersebut itu akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut yaitu akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Selanjutnya, pengertian kewarganegaraan menurut arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional seperti ikatan perasaan, keturunan, nasib, sejarah, dan ikatan tanah air. Maka dengan kata lain, ikatan lahir ini dari penghayatan warga negara yang bersangkutan, di mana orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Maka negara lain itu tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Lanjut, kewarganegaraan ini memiliki kemiripan dengan kebangsaan, yang mana yang membedakannya itu adalah hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan di mana untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara seperti contohnya itu secara hukum merupakan subjek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik. Itu juga memiliki kemungkinan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Lanjut, mengenai ius sanguinis dan ius soli, mungkin Ananda semua sudah pernah mendengar dengan kata-kata azas ius sanguinis dan ius soli. Nah, negara-negara di dunia itu mengenal azas ius sanguinis dan ius soli, di mana untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Azas ius sanguinis itu atau keturunan itu menetapkan kewarganegaraan seseorang itu menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, kewarganegaraan tergantung pada keturunan si orang tuanya. Sedangkan azas ius soli atau azas tempat kelahiran itu menetapkan kewarganegaraan seseorang itu menurut tempat kelahirannya. Misalnya nih, anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara C. Keberadaan kedua azas ius sanguinis dan ius soli ini itu kerap kali menimbulkan permasalahan. Hal ini karena ada negara yang menganut azas ius sanguinis dan ada pula yang menganut azas ius soli. Maka karena kerap sekali muncul permasalahan, maka muncullah masalah bipatride bahkan apatride, di mana seseorang memiliki dua kewarganegaraan disebut bipatride, sedangkan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut apatride. Nah, di situ di kasus yang akan berikan itu ada mengenai tentang kewarganegaraan, dua kewarganegaraan. Jadi, Ananda semua coba simak
tentang penjelasan Ibu mengenai kewarganegaraan ganda nanti ya. Lanjut tentang azas kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka azas kewarganegaraan itu meliputi azas kewargaan umum atau universal, yaitu azas sanguinis, ius soli, dan campuran. Di mana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada yang bernama azas ius soli. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, azas ius soli ini yaitu menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan negara tempat kelahirannya. Bagi negara Indonesia, penentuan yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, azas ius sanguinis. Azas ius sanguinis ini yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah, di mana artinya penentuan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan negara tempat tinggalnya. Kemudian ada tentang azas kewarganegaraan tunggal. Ya, sesuai dengan namanya, yaitu yang memiliki satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, yaitu azas kewarganegaraan ganda terbatas. Di mana azas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau kita sebut dengan bipatride ataupun tanpa kewarganegaraan seperti apatride. Kewarganegaraan ganda itu diberikan kepada anak, yaitu dalam undang-undang merupakan suatu pengecualian. Ada pengecualian bagi anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, ada suatu negara dalam menentukan kewarganegaraannya hanya menggunakan azas ius soli atau azas sanguinis saja. Maka, dapat mengakibatkan dua kemungkinan yang terjadi, yaitu bipatride dan apatride. Kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan. Lalu bagaimana menurut Undang-Undang Warga Negara Indonesia yang asli itu seperti apa, Bu? Nah, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu seseorang yang menjadi warga negara Indonesia, yang pertama itu setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal yang sang ayah tersebut tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Dan yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan ini dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya itu tidak diketahui. Yang kesepuluh, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia itu apabila ayah dan ibunya itu tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
Yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberi kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibu yaitu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, itulah beberapa paparan yang Ibu sampaikan mengenai tentang pengertian kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan yang ada di Indonesia, serta seseorang menjadi warga negara Indonesia itu seperti apa syarat-syaratnya. Sesuai dengan janji Ibu yang pertama, yang di awal, yaitu kalian akan Ibu bentuk sebuah kelompok. Maksimal ada 5 kelompok, di mana dalam kelompok itu masing-masing ada 8 orang atau 7 orang. Nah, fokus pembahasan Ananda semua yaitu mengenai kasus kewarganegaraan ganda si Manohara Odelia Pinot. Di mana ibu dengar ini, dia tuh memiliki ibu warga negara Indonesia dan ayahnya tuh warga negara asing. Dan ia sudah menikah pada umur 17 tahun. Dan sekarang dia tinggal di Malaysia. Jadi kasus kewarganegaraan gandanya ini seperti apa, Bu? Nanti coba Ananda cari sendiri. Nah, aturan yang akan Ibu jelaskan atau hal-hal yang akan kalian cari yaitu cari bukti permasalahan, yaitu pahami masalah tentang kasus si Manohara Odelia Pinot tersebut. Kemudian membuat pernyataan masalahnya, jelaskan apa penyebab terjadinya masalah tersebut. Kemudian menganalisis dampak masalah, yaitu apakah menimbulkan dampak negatif atau dampak positif terhadap permasalahan yang ditimbulkan. Kemukakanlah pro dan kontra dari Ananda semua. Kemukakanlah pikiran Ananda atau pendapat Ananda tentang si Manohara Odelia Pinot tersebut. Kemudian di akhir yaitu Ananda semua berikanlah solusi yang menurut Anda tepat untuk si Manohara Odelia Pinot tersebut. Ibu berikan waktu selama 25 menit. Ananda diskusikan dalam kelompok. Semuanya ikut berpartisipasi aktif karena keaktifan siswa atau keaktifan Ananda akan Ibu nilai. Selesai dalam berdiskusi, nanti kita akan simpulkan selama kurang lebih 5 menit tentang si Odelia Pinot ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.